02090150. Saya Melanie Sylvia dengan NIM 136. Saya Nurul Agni dengan NIM 141. Saya Dinda Nurmalia Rahma dengan NIM 142. Saya Siti Rizkina dengan NIM 157. Selamat menyaksikan presentasi PowerPoint kami. Oke, sekarang kita bahas dulu apa sih itu PowerPoint. PowerPoint adalah sebuah aplikasi di Microsoft Office yang digunakan sebagai media mempermudah untuk presentasi dengan berbagai fitur, terus dukungan audio, dukungan gambar, video, dan template serta desain. Fungsi dari PowerPoint ini yang pertama, mempermudah sarana presentasi. Yang kedua, sebagai pembuatan presentasi. Yang ketiga, membuat presentasi lebih menarik dengan yang seperti tadi ya, dukungan adanya berbagai fitur-fitur dan template desain serta video, gambar, dan audio. Selain itu juga, PowerPoint ini sangat digemari oleh berbagai kalangan. Baik itu para pelajar seperti siswa, mahasiswa, terus seorang pengajar juga, terus perkantoran, para bisnis, terus dalam seminar-seminar dan kegiatan-kegiatan presentasi lainnya. Karena apa? Karena kelebihan dari PowerPoint ini mudah dibuat, mudah dibikin ya, baik itu untuk kalangan pemula ataupun yang bukan pemula. PowerPoint sendiri mempunyai kekurangan. Kekurangan dari PowerPoint ini biasanya aplikasi berbayar atau premium ya, buat kadang-kadang seperti kita kalau kita aksesnya di handphone berbayar. Kemudian tool yang ada di Microsoft PowerPoint. Ada ribbon yang merupakan sekumpulan menu, ada tab yang terdiri dari beberapa menu yaitu Home, Insert, Design, Transition, Animation, Slideshow, Review, dan View. Sekarang ke tab Home. Tab Home terdapat grup clipboard yang terdiri dari paste yang digunakan untuk menempelkan hasil kopian pada slide, cut digunakan untuk memotong tulisan pada slide, copy digunakan untuk menggandakan tulisan di slide, format painter digunakan untuk mengcopy format. Kemudian ada group slide, ada new slide digunakan untuk menambah slide. Jadi kita bisa memilih slide. Layout digunakan untuk menentukan tata letak pada slide. Reset digunakan untuk mengembalikan posisi, ukuran, dan hal yang telah berubah di slide kembali seperti semula. Kemudian ada section digunakan untuk memberikan nama bagi setiap section atau bagian. Kemudian ada group font, terdiri dari tombol font digunakan untuk menentukan jenis font atau tulisan. Font size digunakan untuk ukuran huruf. Ada increase digunakan untuk mengurutkan ukuran font dari yang terbesar. Kemudian ada grup paragraf, ada bullets digunakan untuk memberikan format list dengan simbol seperti ini simbolnya, jadi bisa dipilih. Kemudian numbering digunakan untuk memberi format list dengan angka atau huruf. Alih text left digunakan untuk mengatur teks rata kiri. Align text right digunakan untuk mengatur teks rata kanan. Center digunakan untuk mengatur teks menjadi rata tengah. Justify digunakan untuk mengatur teks menjadi rata kiri dan kanan. Ada kolom digunakan untuk memberi format kolom. Increase list level digunakan untuk menggeser simbol atau numbering pada level berikutnya. Kemudian
Decrease list level digunakan untuk menggeser simbol atau numbering pada level sebelumnya. Ada line spacing digunakan untuk memberi jarak antar baris. Kemudian ada text direction digunakan untuk mengatur arah teks. Align text digunakan untuk mengatur posisi teks. Ada cover to smart art digunakan untuk mengubah ke objek smart art. Kemudian di sini ada decrease. Nah, decrease ini digunakan untuk mengurutkan ukuran font dari yang terkecil. Nah, clear all formatting. Ini digunakan untuk menghapus semua font format. Terus di sini ada bold, digunakan untuk menebalkan huruf. Underline untuk memberi garis bawah huruf. Italic untuk memiringkan huruf. Strike through ini digunakan untuk memberikan garis di tengah-tengah teks. Text shadow dapat digunakan untuk bayang-bayang teks. Lalu di sini ada font color. Ini untuk memberikan warna pada font. Terus di sini ada quick stylist untuk menentukan bentuk visual dari objek sesuai dengan yang ada di dalam PowerPoint. Save fill untuk memberikan warna isi pada objek save. Save outline untuk mencari kata pada slide. Save effect untuk memberikan efek pada save. Lalu ada replace, ini digunakan untuk mengganti seluruh kata pada slide dengan kata yang lain. Yang terakhir yang di dalam tab home yaitu select. Fungsinya digunakan untuk menyeleksi teks atau objek. Oke, saya akan melanjutkan materinya, yaitu saya akan memaparkan materi tentang desain. Desain ini pertama-tama akan menampilkan tampilan seperti ini. Di desain kita bisa memilih beberapa tema yang kita inginkan. Contohnya saya akan mengambil tema ini. Di desain ini juga terdapat slide, yaitu slide ini berfungsi untuk mengatur slide dokumen gambar, video, teks, dan audio. Dan di sini juga terdapat format background. Format background di sini berfungsi untuk mengatur tampilan layar belakangnya slide. Setelah didesain, mari kita lihat tab di animation. Tab animation ini berfungsi untuk efek teks agar menarik. Di sini terdapat animation pen, yaitu berfungsi untuk menampilkan daftar dari animasi yang ada dalam sebuah slide dari PowerPoint. Sini juga terdapat reorder animation, yaitu untuk mengatur urutan animasi yang akan dijalankan bila slide tersebut sedang dijalankan. Transition ini berfungsi untuk menampilkan transisi perpindahannya slide. Jadi maksudnya efek untuk perpindahan slide di sini
menggunakan transition. Di sini terdapat apply to all, yaitu berfungsi untuk menerapkan efek yang sama pada semua slide. Terus ada advance slide, yaitu untuk mengatur waktu transisi dengan menentukan berapa lama slide tetap terlihat sebelum transisi ke slide berikutnya dimulai. Nah, di sini juga terdapat on mouse click. Adalah teknik pergantian slide pada presentasi PowerPoint yang mensyaratkan adanya klik tikus untuk beralih ke tayangan berikutnya. Setelah dari transition, mari kita beralih ke slideshow. Di slideshow ini terdapat beberapa menu, yaitu ada from beginning. From beginning ini berfungsi untuk menjalankan slide mulai dari paling awal hingga akhir. Terus ada from current slide, yaitu menampilkan presentasi PowerPoint dari yang slide pertama sampai akhir. Terus ada present online. Present online ini berfungsi untuk menampilkan slide presentasi menggunakan jaringan online. Dan ada custom slideshow, itu untuk mengatur sendiri tampilan sistem show yang ingin dibuka. Selanjutnya ada setup slideshow, yaitu berfungsi untuk pengaturan slide-slide yang akan ditampilkan dalam presentasi. Terus ada hide slide, digunakan untuk membuka slide yang sudah kita buat namun tidak ingin ditampilkan pada saat presentasi. Ada rehearse timing, adalah suatu fasilitas pada Microsoft PowerPoint yang digunakan untuk mengatur waktu pada sebuah presentasi. Di sini, waktu presentasi dapat direkam dan digunakan untuk menampilkan presentasi secara otomatis. Terus ada record slideshow, itu berfungsi seperti rehearse timing, namun ketika sedang mengatur lamanya waktu, PowerPoint juga merekam suara pembicara yang dikeluarkan dan pointer pembicara sehingga sewaktu memulai presentasi kembali, rekaman tersebut muncul. Terus ada play narration. Play narration ini untuk memutar narasi audio dan gerakan pointer selama slide berlangsung. Ada use timing, itu berfungsi untuk mengaktifkan pengaturan waktu atau durasi slide yang sudah diatur jika presentasi dijalankan. Terus ada show media control, itu berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan play control audio atau video di slide ketika mouse tepat di atas tombol audio atau audio. Setelah slideshow selesai, mari kita ke review. Di review ini juga terdapat beberapa menu, yaitu yang pertama ada spelling. Spelling ini berfungsi untuk memeriksa ejaan teks pada slide. Ada language, itu berfungsi mengatur bahasa yang digunakan untuk memeriksa ejaan. Terus terdapat juga compare. Compare ini berfungsi untuk membandingkan presentasi yang aktif dengan presentasi dari file lain. Accept, yaitu berfungsi untuk menerima perubahan yang telah dibuat terhadap dokumen. Reject berfungsi untuk menolak perubahan yang telah dilakukan pada dokumen. Setelah review, mari kita membahas tentang view. Review ini berfungsi untuk memodifikasi layar, tampilan, dan presentasi. Adapun beberapa menu yang terdapat dari view, yaitu yang pertama ada icon normal, itu untuk melihat presentasi dalam tampilan normal sebagai jendela utama untuk mengedit tampilan presentasi yang juga digunakan untuk presentasi. Tombol ini dapat digunakan untuk mengolah judul dan isi presentasi dengan cepat. Yang kedua ada slide sorter, yaitu untuk melihat presentasi tersebut dalam tampilan slide penyortir supaya mudah mengatur ulang atau merangkai ulang slide. Terus yang ketiga ada icon notes page, yaitu untuk menampilkan slide lengkap dengan catatan atau keterangan tambahan dari setiap slide.
Catatan ini digunakan untuk membantu dalam memberikan penjelasan dari setiap poin atau bagian pada slide. Terus ada juga icon slide master, itu untuk menempatkan dan menambahkan sesuatu, baik teks maupun objek yang akan ditempatkan pada setiap slide yang akan dibuat. Terus ada icon handout master, itu untuk membuka tampilan utama handout, untuk mengubah desain dan tata letak handout yang dicetak. Terus ada juga icon notes master, yaitu untuk membuka tampilan note master. Ada juga icon ruler, yaitu untuk menampilkan penggaris. Ada juga grid lines, untuk menampilkan garis bantu atau kotak-kotak pada layar. Terus ada message bar atau guides, yaitu untuk menyelesaikan atau melengkapi tindakan yang diperlukan pada dokumen. Terdapat juga zoom, yaitu untuk memperbesar ukuran slide yang dibuat atau dibuat ukuran normal. Terus terdapat juga Fit to window, yaitu untuk memperbesar halaman presentasi agar slide memenuhi jendela kerja, atau menentukan tampilan slide presentasi dengan tampilan menyesuaikan dengan jendela PowerPoint. Terus terdapat juga icon color atau grayscale, yaitu untuk menentukan warna slide yang dibuat sehingga berwarna atau color maupun hitam putih atau grayscale. Terus terdapat juga icon new window, yaitu untuk membuka jendela baru yang mengandung tampilan slide seperti jendela atau dokumen yang sedang digunakan. Terdapat juga arrange all, yaitu untuk mengatur semua jendela program sejajar berdampingan dalam layar. Terus ada move split, yaitu untuk memindahkan splitters yang memisahkan bagian yang berbeda dari jendela. Ada switch window, yaitu untuk mengganti jendela yang aktif. Dan juga terdapat icon makros, yaitu untuk memperlihat makro dokumen. Dan ada cached windows, yaitu untuk membuat jendela dokumen yang terbuka pada layar berada di bawah sehingga menjadi tumpang tindih. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang mari kita coba aplikasikan materi yang telah dipaparkan tadi tentang Microsoft Office PowerPoint. Saya yakin teman-teman semua udah gak asing lagi dengan Microsoft Office PowerPoint ini, karena kita sering banget menggunakan Microsoft Office PowerPoint ini untuk media presentasi di kelas. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka Microsoft Office PowerPoint terlebih dahulu. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Anda bisa memilih slide yang kosong. Lalu muncul tampilan seperti ini. Dalam kotak pertama, Anda bisa menuliskan judul utama apa yang akan Anda bahas dalam materi. Saya akan menulis teknologi, informasi, dan komunikasi. Di kotak kedua, Anda bisa menuliskan siapa yang membuat atau menyusun PowerPoint ini. Contohnya, kelompok 2, anggota. Jika ada beberapa orang, Anda bisa memilih numbering pada grup paragraf. Maka akan secara otomatis ada nomornya secara berurutan. Yang pertama Dinda, 2 Melanie, 3 Nurul, 4 Reva, 5 Siti Rizkina. Anda bisa mengubah tata letak kata atau nama tersebut sesuai keinginan Anda pada icon ini di grup paragraf. Setelah itu, jika Anda ingin mengubah style atau gaya font, Anda bisa mengklik ini.
Tetapi sebelumnya Anda harus memblok dulu kalimat mana yang akan Anda ubah style fontnya. Kita blok contohnya kelompok, anggota, dan nama-nama. Lalu kita ganti di sini. Saya pilih yang ini. Lalu jika Anda ingin mengubah ukurannya, kita bisa mengklik ini dan memilih ukuran yang kita inginkan. Jika Anda ingin menebalkan judul utama materi yang akan Anda bahas, kita bisa memblok terlebih dahulu judul tersebut, lalu pilih icon blok pada grup font. Karena di judul utama kelompok kami ada bahasa asing yaitu ICT, maka perlu kita miringkan tulisannya blok ICT, lalu kita pilih icon ini yang ada di grup font dan tulisan akan tercetak miring. Setelah itu, jika Anda ingin mengubah slide, maksudnya menambah slide, Anda bisa mengklik new slide yang ada pada grup slides yang ini. Di sana ada beberapa pilihan untuk slide yang bisa kalian pilih. Saya akan menggunakan yang ini. Di kotak pertama, kita bisa menuliskan subjudul yang akan kita bahas. Contohnya, saya akan menulis apa itu teknologi, informasi, dan komunikasi. Lalu pada kotak kedua, kita bisa menuliskan pokok-pokok dari pengertian teknologi, informasi, dan komunikasi tersebut. Jika dalam PowerPoint ini Anda membutuhkan bentuk-bentuk seperti lingkaran atau segitiga atau apapun itu, Anda bisa memilihnya di grup drawing. Di situ ada ya di sini. Lalu jika Anda ingin menambahkan lagi slide seperti tadi, Anda bisa klik new slide. Saya akan memilih yang ini. Di kotak pertama saya akan menuliskan manfaat teknologi, informasi, dan komunikasi. Lalu sama seperti tadi, di kotak kedua Anda bisa menuliskan pokok-pokok apa sih manfaat teknologi, informasi, dan komunikasi. Jika Anda perlu menggarisbawahi kalimat yang sekiranya perlu digarisbawahi, Anda bisa blok kalimat tersebut atau kata mungkin. Lalu Anda pilih icon underline di grup font yang ini. Jika Anda ingin mengubah warna dari setiap huruf, maka Anda bisa memblok huruf yang ingin Anda ubah warna, lalu pilih ini. Pilih warna yang Anda inginkan, maka akan seperti ini. Dan seterusnya, jika kita masih perlu menambahkan slide-slide baru untuk materi-materi kita, bisa seperti tadi. Selain kita bisa menambahkan beberapa bentuk pada PPT ini dari grup drawing, kita juga bisa menyisipkan gambar yang kita inginkan di PPT ini. Pertama, klik tab insert, lalu pilih picture,
Lalu Anda bisa memilih gambar mana yang akan Anda sisipkan. Setelah terpilih, klik Insert. Maka gambar yang tadi kita pilih akan muncul di slide PPT. Anda bisa mengatur ukuran besar dan kecilnya foto ini atau gambar ini dan tata letaknya. Bisa Anda simpan di kanan, di kiri, maupun di tengah, sesuai keinginan Anda. Setelah itu, agar terlihat lebih menarik, kita bisa menyisipkan bingkai pada foto tersebut dengan cara klik format. Di sana ada beberapa pilihan bingkai yang bisa kita gunakan. Selain itu, agar membuat PPT ini lebih menarik, kita juga bisa memilih tema untuk background atau latar belakang PPT ini. Kita bisa klik desain. Di sini ada beberapa pilihan tema yang bisa kita gunakan untuk background PPT yang kita buat. Maka jika kita memilih tema di tab desain ini, akan secara otomatis dari awal sampai akhir slide PPT akan bertemakan seperti itu. Tetapi jika Anda ingin membuat background yang beraneka ragam, Anda bisa kembali ke slide tadi yang Anda ingin ubah backgroundnya. Klik kanan, lalu akan terlihat beberapa pilihan. Klik format background, lalu klik picture, klik file, lalu Anda bisa memilih background mana yang akan Anda gunakan. Saya tadi telah mendownload beberapa background. Saya akan memilih yang ini. Lalu klik insert. Maka akan tertempellah background yang tadi kita pilih ke dalam PPT tersebut. Lakukan hal tersebut pada slide-slide yang lain jika Anda ingin membuat setiap slide memiliki background yang berbeda. Selain tab desain, kita juga bisa memanfaatkan tab transition. Transition untuk memindahkan dari slide satu ke slide yang lain. Kita klik transisi. Lalu ada beberapa pilihan transisi yang bisa kita gunakan. Lalu kita juga bisa gunakan ke semua slide. Lalu setelah itu kita juga bisa mengkreasikan tulisan-tulisan yang tadi kita telah ketik. Kita bisa mengatur bagaimana cara datangnya kalimat-kalimat yang tadi telah kita ketik. Caranya, blok dulu kalimat yang tadi yang ingin kita kreasikan. Contohnya seperti ini. Setelah itu, klik tab animation. Di sana ada beberapa pilihan animasi yang bisa kita pilih. Terapkan dulu semuanya ke kalimat-kalimat yang ingin kita kreasikan. Anda bisa memilih yang manapun. Agar terlihat lebih menarik, Anda bisa menerapkan animasi yang berbeda-beda pada setiap kalimatnya. Jika telah selesai dan Anda ingin membuat efek suara ketika membuka slide demi slide, Anda bisa klik sound, lalu pilih efek suara apa yang Anda inginkan. Terapkan pada semua slide.
Setelah selesai, kita bisa mengeceknya terlebih dahulu dengan memijit icon yang ada di bawah ini. Maka layar laptop Anda akan terpenuhi oleh PPT yang tadi Anda buat. Kita coba satu demi satu. Setelah selesai, maka tampilan akan seperti ini, akan kembali ke semula. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.